Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan mengingatkan kembali ya sama teman-teman bahwa kami akan upload sehari 2 kali. Sudah dimulai dari kemarin, yaitu kita upload pertama jam 12 siang dan seperti biasa jam 7 malam. Jadi 2 kali. Dan untuk yang jam 12 siang itu adalah kisah-kisah serial ya, seperti Pedro, Sudiro, Bayu Gendong, Tijalu dan lain-lain. Jadi untuk yang malamnya kita kisah yang langsung tuntas. Jadi begitu teman-teman. Dan di hari ini kami akan membawakan satu kisah favorit teman-teman semua. Kisah dari penulis favorit kita juga, Mas Untung Prasetyo dan kisah Sudiro. Wow, dipercepat nih sesuai permintaan teman-teman untuk kisah Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung kita masuk ke dalam kisah yang mode horor. Dendam Ratu Laut Selatan, kisah Sudiro. Setelah dapat terbebas dari ilmu aneh yang mampu menembus pagar gaib tingkat tinggi yang terpasang sangat kuat di rumahnya, Sudiro mulai mencari tahu siapakah orang yang dengan mudahnya dapat menguasai pikirannya. Selain itu, Sudiro yang kini telah mengetahui jika ilmu Pancawara yang dimiliki Widanu telah sempurna, mulai mencari tahu bagaimana cara ilmu yang ada di dalam tubuh anak itu bekerja, hingga Widanu dapat masuk ke alam bawah sadarnya. Sebagai pemilik banyak ilmu kebatinan dengan banyak ajian yang juga dimilikinya, Sudiro masih merasa heran bagaimana cara Widanu menggunakan kelebihan yang telah dianugerahkan Tuhan padanya. Bagaimana tidak, tanpa harus menjalani berbagai macam ritual dan juga laku tirakat serta laku tapa aji, kini Widanu sudah dapat mengungguli kesaktian yang dimiliki oleh ayahnya itu. Mengetahui jika ayahnya sedang mengkhawatirkan serangan yang kala itu bisa menundukkannya, Widanu pun mengajak Sudiro untuk menelusuri dari mana sumber energi yang mampu membawa Sudiro hanyut ke dalam alam bawah sadarnya itu. Karena biar bagaimanapun, Widanu meyakini jika semua ilmu kesaktian bersumber pada sesuatu yang disebut jiwa. Mungkin Danu belum bisa menjabarkannya secara baik, Pak. Tapi setidaknya Danu akan mencoba mengajak Bapak untuk mencari sumber kekuatan tersebut, ujar Widanu dengan senyumnya. Tidak apa-apa, Le. Tapi sebelum kita mulai menelusuri sumber energi yang menyerang Bapak beberapa hari lalu, maukah kamu menjelaskan bagaimana kau bisa menggunakan ilmu Pancawara tersebut, sedangkan kamu sendiri tidak pernah melakukan ritual apapun, dan kamu juga tidak memiliki jin berewangan seperti Bapak, Le. Balas Sudiro yang merasa sangat penasaran dengan semua itu. Danu sendiri belum tahu, Pak. Setiap Danu ingin menggunakan kemampuan yang Danu miliki, saat itu juga semua bisa terjadi. Balas Danu yang duduk berhadap-hadapan dengan Sudiro. Ketika sosok Patih Tirta Pawana datang ke arah rumah kita, tiba-tiba saja Danu merasakan adanya sebuah energi hitam yang datang dengan cepat, dan seketika itu muncul juga gambaran dalam benak Danu tentang ketiga sosok yang datang ke arah rumah ini. Lalu terbesit keinginan untuk menghadang mereka sebelum mereka tiba di sini, dan keinginan itu langsung terwujud dengan keluarnya sukma Danu lalu terbang melesat ke arah di mana sosok Patih Tirta Pawana berada, Pak. Imbu Danu menjelaskan. Apakah gambaran yang muncul itu seperti gambar ingatan masa lalu kita, Danu? Atau gambaran seperti yang ada dalam angan-angan kita? Tanya Sudiro penasaran. Benar, Pak.
kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada yang sedikit membedakan antara gambaran masa lalu yang terlintas di pikiran kita dengan gambaran nyata yang terjadi saat itu juga, jawab Widanu menjelaskan apa yang dirasakannya. Apa kau mendapatkan sebuah bisikan tentang apa yang akan terjadi, Le? Atau memang murni dari penglihatanmu sendiri yang tergambar dalam pikiranmu? Tanya Sudiro yang masih belum mengerti bagaimana Widanu dapat menggunakan ilmu Pancawara. Tidak ada bisikan apapun, Pak. Yang ada adalah sebuah rasa, dan rasa itu tergambar jelas dalam pikiran Danu, jawab Widanu dengan penuh keyakinan. Bapak baru tahu jika ada ilmu semacam itu, balas Sudiro yang tampak masih memikirkan tentang ilmu Pancawara. Memangnya bagaimana cara Bapak menggunakan semua ilmu yang Bapak miliki? Tanya Widanu yang merasa ingin tahu juga dengan kemampuan sang ayah. Untuk melepaskan sukma dan berpindah dari dunia nyata menuju dunia gaib, atau tetap berada di dunia nyata hanya dengan sukma kita, Bapak itu harus menggunakan ajian Rogo Sukmo. Bapak harus merapal mantra, lalu memusatkan energi hingga muncul sebuah rasa dingin yang sangat menusuk, lalu perlahan seluruh kesadaran Bapak menjadi wujud sukma. Dan untuk dapat menguasai ajian itu, harus melalui lelaku tapa pendem rogo. Dan Bapak juga harus merasakan sakitnya berada di antara hidup dan mati, ujar Sudiro menjelaskan. Sementara untuk dapat berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya di dunia nyata, biasanya Bapak menggunakan ajian lipat bumi yang membuat jarak satu tempat ke tempat lainnya sangat dekat sekali, Imbu Sudiro lagi menjelaskan. Jadi dengan hanya membayangkan tempat yang akan Bapak tuju, Bapak bisa berpindah ke tempat itu dalam waktu yang singkat. Bukan begitu, Pak? Tanya Widanu yang sepertinya mulai mengerti tentang ilmu-ilmu yang baru saja disampaikan oleh ayahnya. Benar, Le. Setelah membaca mantra aji dan hanya membayangkannya saja, jawab Sudiro yang merasa ada sesuatu yang janggal dengan yang baru saja diucapkannya itu. Danu juga bisa, Pak, melakukan itu, bahkan tanpa harus merapal mantra aji yang panjang seperti yang Bapak lakukan, ujar Widanu menjelaskan. Apakah kamu tidak memiliki doa khusus untuk melakukan itu semua, Danu? Tanya Sudiro penasaran. Ada, Pak. Dalam hati kecil Danu selalu berucap sebuah kalimat sakti yang membuat Danu dapat melakukan semua itu, balas Widanu menjelaskan. Dari mana kau mendapatkan ajian itu, Le? Tanya Sudiro yang semakin merasa penasaran. Sewaktu dulu kita masih di Jakarta, Pak. Mungkin waktu itu si Danu masih sekitar 4 tahunan, Pak. Ujar Danu menceritakan tentang apa yang telah dialaminya. Waktu itu ada seorang kakek-kakek berjubah putih bersih yang mengenakan sorban hijau dengan semerbak harum wangi minyak kasturi mendatangi Danu, Pak. Kakek itu bernama Ki Sabda Pualam. Dialah yang mengajarkan Danu sebuah kalimat yang membuat Danu akhirnya mendapatkan semua kemampuan yang Danu miliki sekarang ini. Ibu Danu menjelaskan. Waktu kita masih tinggal di kota Jakarta, saat itu usiamu belum genap 4 tahun, Danu. Lalu, apakah engkau bisa mengingat semua kejadian itu? Tanya Sudiro. Sampai hari ini Danu masih ingat semuanya kok, Pak, balas Widanu sambil tersenyum. Apa doa yang diajarkan oleh Ki Sabda Pualam itu? Tanya Sudiro menanyakan kembali. Yang pertama adalah sebuah kalimat ikrar yang sering disebut dengan kalimasada, atau ada juga yang menyebutnya dengan jamus kalimasada, balas Widanu yang perlahan-lahan tubuhnya membendarkan cahaya putih di mata Sudiro. Jamus kalimasada adalah sebuah pengakuan yang membuat kita berada di jalan kebenaran, Pak. Jamus kalimasada adalah 2 kalimat yang menegaskan tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ibu Widanu dengan senyum mengembang di wajahnya. 2 kalimat syahadat, gumam Sudiro sambil terus menatap dalam-dalam ke arah Widanu. Benar, Pak. Selain mengajari Danu 2 kalimat syahadat, kakek Sabda Pualam juga setiap harinya mengajak Danu pergi ke pesantren miliknya. Sampai hari ini, Pak, ujar Widanu yang sontak membuat Sudiro terkejut. Nah, selain itu, Danu juga sudah disunat.
Sewaktu tiba di pesantren milik kakek Sabda Pualam, Pak, Ibu Widanu sambil tertawa kecil yang semakin membuat Sudiro tidak mampu berkata-kata lagi. "Apakah Bapak bisa bertemu dengan sosok kakek Sabda Pualam, Le?" tanya Sudiro dengan penuh harap. Kakek selalu bilang, suatu saat nanti Bapak akan menemukan jalan itu. Setelah Bapak menemukan hakikat dari jati diri Bapak sendiri, balas Widanu menjelaskan kembali. "Baiklah, Le. Sampaikan salam Bapak kepada Ki Sabda Pualam. Sampaikan juga rasa terima kasih Bapak kepada beliau atas bimbingan yang sudah beliau berikan kepadamu, Le," ujar Sudiro yang merasa sangat bahagia kala mendengar apa yang telah diceritakan oleh anaknya itu. Ketika Sudiro dan Widanu melanjutkan perbincangan mereka, tiba-tiba saja Gatra Pawira dan Wanarupa muncul dengan wajah dan perangai yang tidak biasa. Melihat sosok kedua sahabat gaibnya itu, Sudiro pun merasa ada yang aneh dengan Gatra Pawira serta Wanarupa. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Widanu yang terus menatap tajam ke arah sosok makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya itu. Dan belum sempat Sudiro serta Widanu menyapa keduanya, makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi itu pun langsung menyerang Sudiro dan juga Widanu karena tidak ingin terjadi keributan dan juga kehancuran di rumah serta lingkungan tempat tinggalnya. Baik Sudiro maupun Widanu langsung membawa Gatra Pawira dan Wanarupa ke tempat lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sudiro yang langsung melesat ke arah Gatra Pawira sambil membaca ajian lipat bumi pun akhirnya berhasil membawa Gatra Pawira ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga. Sementara itu, Widanu pun langsung menghilang dari tempat yang berada dan membuat Wanarupa berusaha keras untuk bisa mendapatkannya. Entah apa yang terjadi kepada Gatra Pawira dan juga Wanarupa setelah mereka berdua kembali dari alam gaib tempat di mana Sukma Banggoni terjebak kala itu. Sudiro yang tahu jika alam gaib tempat Banggoni berada adalah tempat yang sudah dikuasai oleh Gatra Pawira itu, memang memintanya untuk melihat keberadaan Sukma dari Banggoni karena baik Sudiro maupun Widanu menduga jika Banggoni lah yang telah menyerang Sudiro melalui alam bawah sadarnya. Pertarungan sengit pun langsung terjadi antara Sudiro dengan sosok Gatra Pawira. Sosok makhluk gaib yang sudah lama dikenalnya itu tanpa ragu menyerang Sudiro dengan seluruh kesaktiannya. Gatra Pawira yang memiliki 4 tangan yang masing-masing tangannya menggenggam senjata itu mulai membabi buta menyerang Sudiro sekuat tenaga. Tubuh sosok jin perewangan milik Sudiro itu memendarkan cahaya kebiruan yang menandakan jika dia sedang menggunakan energi pelindung yang berkekuatan sangat besar. Sudiro yang tidak ingin mati konyol pun langsung memanggil sosok Tirta Bagia dan memintanya untuk menahan tubuh Gatra Pawira. Ular besar berwarna merah kehitaman itu pun langsung membantu Sudiro untuk meredam serangan-serangan yang dilancarkan oleh Gatra Pawira. Walaupun merasa sangat senang ketika ia mengeluarkan kekuatannya, tapi kali ini Tirta Bagia tampak ragu untuk menyerang atau melukai Gatra Pawira. "Kau tidak perlu menggunakan kekuatanmu itu untuk menyerangnya, Ki. Tugasmu hanyalah menahan, lilit dia sekuat mungkin agar aku dapat menyadarkannya kembali," ujar Sudiro kepada Tirta Bagia. Mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Sudiro, sosok Tirta Bagia pun langsung melesat dengan cepat dan berusaha menangkap tubuh Gatra Pawira. Sosok ular merah besar itu pun sedikit berubah wujud untuk melindungi dirinya dengan energi Wana Tirta. Sudiro yang sesekali meloncarkan ajian sindung geni ke arah tubuh Gatra Pawira pun terus melesat menghindari kilatan pedang tajam yang terus saja diayunkan oleh Gatra Pawira. Sementara itu, Widanu yang telah mengetahui kekuatan dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Wanarupa memilih mengajaknya ke alam gaib. Hal itu dilakukannya untuk menghindari perubahan wujud Wanarupa menjadi sosok naga wana yang memiliki kekuatan sama dengan naga hijau atau Pati Tirta Pawana.
Hal yang sudah diduga sebelumnya oleh Widanu pun benar-benar terjadi. Warna rupa yang tidak main-main melawan Widanu pun langsung berubah wujudnya menyerupai sosok Sudiro yang terus saja melesatkan ajian Sindung Geni ke arah Widanu. Walau hanya terus menghindari serangan-serangan yang terus dilesakan oleh warna rupa, tapi sebenarnya Widanu yang sedang mencari cara untuk menyadarkan sosok makhluk gaib yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pelindungnya itu. Walaupun hal itu tidak mudah, tapi Widanu terus memperhatikan sesuatu yang berubah dari sosok warna rupa yang kini telah menyerupai ayahnya itu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Widanu pun membuat dirinya menjadi banyak. Entah itu merupakan bagian dari ilmu Pancawara atau ilmu-ilmu yang lainnya yang dimiliki oleh Widanu. Dengan 4 sosok kembarannya, 5 tubuh Widanu pun mulai mengepung warna rupa yang masih berwujud seperti Sudiro. Merasa sudah terdesak oleh 5 sosok Widanu, warna rupa pun langsung berubah dirinya menjadi sosok naga putih yang memiliki sisik emas di beberapa bagian tubuhnya. Hal yang sebenarnya diharapkan oleh Widanu pun terjadi. Ya, tubuh sosok warna rupa pun mulai membesar dan memendarkan energi yang cukup kuat. Setelah Widanu menghindari hempasan energi besar dari tubuh naga wana, keempat kembaran dari tubuh Widanu pun menyatu kembali dengan tubuh aslinya, dan dengan hentakan energi yang sangat kuat, Widanu pun langsung melesatkan tubuhnya ke arah naga raksasa yang siap menelan tubuh kecil bocah Pancawara tersebut. Tanpa melindungi dirinya dengan energi gaib pelindung, Widanu melesat dengan cepat seraya ingin menabrakkan tubuhnya ke tubuh sang naga. Tapi aneh, ketika sedikit lagi Widanu akan berbenturan dengan tubuh Nagawana, sosok bocah sakti itu pun menghilang. Hal itu membuat naga raksasa yang merupakan perwujudan dari warna rupa itu semakin murka saja. Menghilangkan tubuh Widanu sesaat sebelum berbenturan dengan sosok Nagawana ternyata adalah sebuah siasat yang sudah direncanakan oleh bocah pemilik ilmu Pancawara itu. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba saja tubuh Widanu pun sudah berada di dalam bagian tubuh naga raksasa tersebut. Di dalam bagian tubuh warna rupa yang masih berwujud Nagawana itu, Widanu merasakan adanya energi hitam yang mempengaruhi pikiran dari sosok makhluk gaib yang dapat meniru wujud dari makhluk yang pernah ditemuinya itu. Dan setelah mencari-cari, Widanu pun mendapatkan sumber malapetaka yang membuat warna rupa kehilangan kesadarannya. Sosok makhluk bertubuh bulat dengan banyak kaki di pinggiran tubuhnya itu terlihat menempel di bagian dalam tubuh warna rupa. Makhluk yang sedang menguasai tubuh warna rupa itu tidak hanya berjumlah 1, tapi sangat-sangat banyak. Makhluk itu seolah mengontrol pikiran warna rupa dan membuatnya kehilangan ingatan. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Widanu pun membacakan sebuah doa yang perlahan-lahan membuat sosok makhluk yang ukurannya lebih kecil dari ukuran tubuh Widanu itu pun berubah menjadi kepulan asap hitam. Setelah dapat menghancurkan makhluk-makhluk yang memiliki kaki banyak serta memiliki lendir yang membuatnya menempel di bagian dalam tubuh warna rupa, Widanu pun langsung melesat keluar dari tubuh warna rupa yang masih berwujud Nagawana. Dan ketika Widanu sudah berada di luar, dia pun langsung memanggil warna rupa dengan telepati yang dimilikinya. "Paman, ini Danu, Paman," seru Widanu sambil melambaikan tangannya ke arah sosok naga raksasa tersebut. Karena kesadarannya telah kembali, warna rupa pun langsung mengedarkan pandangannya ke sekitar untuk mencari bocah yang tadi berteriak-teriak memanggil namanya. "Paman, Danu di sini," seru Widanu sambil terus melambaikan tangannya. Setelah dapat menemukan keberadaan seorang anak lelaki kecil yang berada tidak jauh dari tubuh besarnya, warna rupa pun segera merubah wujudnya kembali menjadi wujud aslinya. Dan betapa terkejutnya warna rupa ketika benar-benar melihat Widanu serta menyadari tempatnya berada saat ini. "Danu, apa itu kamu?" tanya warna rupa yang merasa ragu dengan sosok bocah yang tersenyum kecil melihat ke arahnya. "Ya, Paman, ini Danu," balas Widanu sambil tertawa kecil melihat warna rupa yang kebingungan. "Ayahmu di mana, Danu? Dan di mana sekarang kita berada?" tanya warna rupa sambil terus melihat ke segala penjuru tempatnya berada. "Coba tebak, Paman.
Saat ini kita berada di mana? Balas Widanu yang membuat Wanarupa berpikir dengan keras. Yang pasti, saat ini kita sedang berada di alam gaib. Tapi seingatku, aku sedang bersama Gatrapawira. Balas Wanarupa kebingungan. Memangnya apa yang paman temui sih sewaktu paman Wanarupa masih bersama paman Gatrapawira? Tanya Widanu yang seolah tidak pernah menganggap pertarungan dahsyatnya dengan Wanarupa beberapa saat tadi. Yang aku ingat, aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki rambut, kumis, dan janggut yang putih. Dia mengenakan pakaian serba merah, layaknya seperti seorang pendekar. Balas Wanarupa sambil terus mengingat kejadian yang dialaminya di alam gaib bersama Gatrapawira beberapa waktu yang lalu. Lalu, apa yang telah dilakukan orang itu kepada paman Wanarupa dan juga paman Gatrapawira? Tanya Widanu kembali. Dia hanya menatap tajam ke arahku, dan tidak lama pandangan mataku menjadi gelap hingga aku bertemu denganmu di tempat ini. Balas Wanarupa menjelaskan. Sepertinya paman telah terkena ilmu gendam yang memiliki kekuatan tinggi, ujar Widanu yang kini wajahnya terlihat tegang. Aku tidak tahu pasti apa yang telah dilakukan lelaki tua itu, balas Wanarupa. Lalu, di mana keberadaan Gatrapawira saat ini? Ibu Wanarupa menanyakan. Sepertinya paman Gatrapawira sedang bertarung melawan bapak, balas Widanu yang sontak membuat Wanarupa terkejut. Kalau begitu, ayo kita harus mencari keberadaan mereka, Danu, seru Wanarupa yang tidak menginginkan kedua sahabatnya itu mati konyol. Di tempatnya berada Sudiro dan juga Tirta Bagya yang bertarung setengah hati pun mulai kewalahan menghadapi kekuatan dari Gatrapawira. Kilatan-kilatan cahaya dari keempat senjata pusakanya membuat Sudiro serta Tirta Bagya hanya mampu terus untuk menghindar sambil sesekali menghempaskan energi lemah ke arah Gatrapawira. Jika kita bukan seorang teman, kau sudah aku habisi, Wira, ujar Tirta Bagya yang sudah merasa sangat kesal karena harus menahan diri untuk tidak melepaskan kekuatan yang sesungguhnya. Bagaimana, Diro? Apakah kau sudah menemukan cara untuk menghentikan jin bertangan empat itu? Imbut Tirta Bagya yang semakin kesal dengan keadaannya saat itu. Sabar dulu, Ki. Aku sangat yakin jika saat ini Gatrapawira sedang kehilangan kesadarannya. Maka dari itu, aku harus memasukkan butiran pasir ini ke dalam tubuhnya dengan ajian Sindung Geni untuk bisa melumpuhkan sosok yang sedang menguasai pikiran dari saudara kita itu. Balas Sudiro menjelaskan rencananya. Semakin lama, kekuatan dari Gatrapawira bukannya semakin menurun, tapi dengan wajah bengisnya, Gatrapawira terus meningkatkan serangan dengan kekuatan yang semakin besar. Tidak ingin mengalami luka parah akibat hal itu, Sudiro pun memutuskan untuk bertiwikrama dengan Tirta Bagya. Setelah sosok Tirta Bagya kembali ke dalam tubuh Sudiro, perlahan-lahan tubuh Sudiro pun mengepulkan asap putih dan mulai membesar, disertai perubahan warna kulitnya yang memerah. Beberapa bagian dari baju yang dikenakannya pun terlihat sobek, seiring bertambah besarnya lengan dan bagian tubuh lainnya yang terlihat semakin berotot. Selain tubuhnya yang berubah memerah, pendaran energi pun terlihat menyelimuti tubuh Sudiro yang telah menyatu sempurna dengan sosok Tirta Bagya. Aku lebih suka melakukan hal ini daripada harus bertarung sendirian, tapi dilarang menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya, Diro. Seru Tirta Bagya yang membuat Sudiro tersenyum. Tugas kita hanya untuk melumpuhkan saudara kita itu, Ki, bukan untuk membunuhnya. Energi besar milikmu akan aku gunakan sebagai perisai selain bedong mait dan juga lulang nagawana yang aku miliki, balas Sudiro menjelaskan. Selain melakukan penyatuan tubuh serta kekuatan dengan Tirta Bagya, Sudiro pun menggunakan ajian Sabandung Hiji yang dipelajarinya dari Abauta. Hal itu pun membuat sosok Gatrapawira tertegun dengan kekuatan besar milik Sudiro yang sebenarnya. Kedua sosok Sudiro dengan kekuatan besar pun melesat ke arah Gatrapawira. Walau belum melakukan serangan, tapi kecepatan dari sosok Tiwikrama Sudiro dengan Tirta Bagya itu benar-benar membuat Gatrapawira terlihat kebingungan. Bagaimana tidak, saat itu Gatrapawira tidak dapat melihat Sudiro yang terus saja berputar mengelilinginya hingga menimbulkan energi besar seperti angin puting beliung.
Walau Gatra Prawira terus mengayunkan pedang pusakanya, tapi hal itu tidaklah dapat menghentikan kelebatan-kelebatan tubuh Sudiro dengan kecepatannya yang sungguh luar biasa. Dan tidak lama berselang, tubuh besar dari Gatra Prawira pun terpental dan jatuh terjerembab dengan sangat keras. Keempat senjata pusaka yang ada di genggaman tangannya pun ikut terempas dan terlepas dari genggamannya. Mengetahui jika Gatra Prawira tidak dapat lagi menyerangnya, Sudiro pun langsung menggunakan ajian Sindung Geni yang seketika membuat butiran debu di tempat sekitar pertempuran mereka pun mulai melayang dan membentuk butiran merah yang sangat panas. Dan tidak lama kemudian, ajian Sindung Geni pun melesat ke arah Gatra Prawira yang membuat sosok makhluk gaib tersebut mengerang kesakitan. Tubuh Gatra Prawira pun mulai menggelepar dan perlahan-lahan energi besar yang ada di dalam tubuhnya menghilang. Hal itu pun disertai dengan perubahan wujud dari makhluk gaib bertangan empat yang tubuhnya kembali seperti semula setelah sebelumnya berubah menjadi lebih besar dengan kekuatan yang sangat besar pula. Di tengah rasa sakit yang sedang dialaminya itu, Gatra Prawira pun berteriak dengan lantang agar meminta Sudiro menghentikan serangannya karena tahu jika Gatra Prawira yang sesungguhnya telah kembali. Sudiro langsung merapal mantra Aji untuk menghentikan ajian Sindung Geni yang sudah masuk ke dalam tubuh Gatra Prawira. Apa salahku, Diro, hingga kau ingin membunuhku? Ujar Gatra Prawira yang membuat Sudiro menyudahi tiwikramanya dan meminta sosok Tirta Bagya keluar dari dalam tubuhnya. Hei, bukan kami yang ingin membunuhmu, Tangan Empat, tapi kau yang ingin memusnahkan kami berdua, balas Tirta Bagya yang membuat Gatra Prawira diam dan bangkit dari tempatnya sambil memandang penuh tanya ke arah Sudiro dan juga Tirta Bagya. Jika tidak menganggapmu sebagai saudaraku, kau sudah menjadi makan malamku dan mengisi perutku ini, Wira. Imbu Tirta Bagya dengan suara tawanya yang menggelegar. Apa yang telah terjadi, Diro? Kenapa kau sampai bertiwikrama dengan Ki Tirta Bagya? Tanya Gatra Prawira yang merasa kebingungan. Kau kehilangan kesadaranmu, Wira, dan kau menyerangku dan juga Widanu bersama Wanarupa, balas Sudiro menjelaskan. Lalu bagaimana keadaan Widanu? Aku juga belum tahu, Wira, karena aku dan juga Ki Tirta Bagya baru saja membuatmu kembali tersadar, balas Sudiro menjelaskan. Tapi aku yakin jika Widanu sudah dapat mengembalikan kesadaran paman kesayangannya itu, Ibu Sudiro sambil tersenyum. Setelah dapat memastikan jika kesadaran Gatra Prawira memang sudah pulih, Sudiro pun langsung mengajaknya untuk pulang. Karena selain mulai mengkhawatirkan Srikanti dan juga yang lainnya, Sudiro ingin menanyakan tentang apa yang dialami oleh Gatra Prawira sebelum kesadarannya menghilang. Musuhmu bukan hanya sukma dari temanmu yang terjebak di alam gaib Satra Mitra tempat aku melatih ilmu-ilmuku itu, Diro, tapi musuhmu saat ini adalah manusia yang telah kau hukum bersama Jagat Baruna dan Jagat Giri beberapa tahun yang lalu, ujar Gatra Prawira menceritakan apa yang telah diketahuinya. Apakah orang itu Jagat Madya, Wira? Tanya Sudiro penasaran. Ya, benar sekali. Dia adalah Jagat Madya yang kalian sudah kubur hidup-hidup di palung terdalam yang ada di Laut Selatan, jawab Gatra Prawira dengan yakin. Akan tetapi, sosok Jagat Madya yang saat ini berbeda dengan sosok Jagat Madya yang dulu, Diro. Dia memiliki sorot mata yang tajam, yang dengan sesaat dapat mempengaruhi korbannya hingga dia kehilangan kesadarannya seperti apa yang telah aku dan juga Wanarupa alami, Ibu Gatra Prawira menjelaskan. Ya, benar sekali. Hanya dengan menatap kami berdua, manusia itu dapat menghilangkan kesadaran kami dalam waktu yang sangat singkat, sahut Wanarupa yang duduk di samping Ki Wanasela sambil memangku Widanu. Dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan dan kesaktian itu? Gumam Sudiro sambil terus berpikir. Apa jangan-jangan Ratu Laut Selatan lah yang memberikan kesaktian luar biasa kepada Jagat Madya, Diro? Tanya Ki Wanasela yang sontak membuat Sudiro terkejut. Ada permasalahan apa, Ki? Sehingga Ratu Laut Selatan memberikan kekuatannya kepada Jagat Madya? Aku rasa tidak ada alasan yang membuat sang ratu melakukan semua itu, sahut Gatra Prawira yang memang cukup masuk di akal. Sepertinya
Hal itu mungkin saja terjadi, Wira. Balas Sudiro yang raut wajahnya kini terlihat sangat tegang. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah permasalahan kita dengan sang ratu sudah selesai di Lembah Balulang? Tanya Gatra Prawira yang mulai penasaran. Sepertinya hal itu disebabkan oleh kematian Patih Tirta Pawana di tangan Widanu Wira, ujar Sudiro yang membuat Gatra Prawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru serta Wana Rupa terkejut dibuatnya. Apakah benar, Danu? Apakah kau telah menghabisi sang naga hijau? Tanya Wana Rupa yang masih memangku Widanu kala itu. Iya, Paman. Sebelum dia menyerang rumah ini, Danu menghadangnya, lalu menghabisinya bersama kedua punggawa pengawalnya. Tapi sebelumnya Danu sudah memperingatinya, Paman. Danu sudah meminta Patih Tirta Pawana untuk tidak mengganggu kita. Balas Widanu yang membuat semua makhluk gaib yang ada di tempat itu terkejut mendengarnya. Apakah itu benar-benar terjadi, Diro? Tanya Kiwana Sela yang sepertinya masih meragukan apa yang telah dikatakan oleh Widanu. Benar, Ki. Dan sepertinya hal itulah yang membuat Ratu Laut Selatan menjadi murka sehingga meminta Jagat Madya untuk membalaskan dendamnya. Selain itu juga, Jagat Madya pun juga menyimpan dendam kepada kita tentunya. Balas Sudiro dengan penuh keyakinan. Apakah saat kau masuk ke alam gaib Satra Mitra, kau masih bertemu dengan Goni, Wira? Imbu Sudiro menanyakan apa yang ditemuinya di tempat Sukma Bang Goni terjebak kala itu. Tidak, Diro. Saat aku dan Wana Rupa sedang mencari manusia itu, kami dikejutkan dengan kedatangan sosok Jagat Madya. Dan ketika aku ingin menyerangnya, tubuhku terasa sangat kaku dan tidak dapat bergerak hingga akhirnya pandangan mataku menjadi gelap. Dan aku pun baru kembali tersadar ketika ajian Sindung Geni milikmu itu hampir membakar tubuhku dari dalam, ujar Gatra Prawira menjelaskan apa yang dialaminya. Jika musuh sudah jelas, sebaiknya kita bersiap untuk kembali bertempur, Diro. Dan sebaiknya saat ini kau harus membawa keluargamu ke Lembah Balulang lagi, sambung Kiwana Sela mengusulkan. Ya, sepertinya memang harus begitu, Ki. Tapi aku tidak akan menjadikan Lembah Balulang sebagai ajang pertempuran. Tapi aku akan mencari di mana keberadaan Goni dan juga Jagat Madya saat ini, balas Sudiro dengan penuh keyakinan. Setelah menjelaskan kepada Sri Kanti dan juga Warijan, Sudiro pun langsung mengajak mereka ke Lembah Balulang, lalu menitipkan Sri Kanti, Widanu serta Warijan di sana. Sementara itu, Sudiro dan Gatra Prawira serta Wana Rupa langsung bergerak mencari keberadaan Bang Goni di kota Jakarta. Sesampainya Sudiro di kota Jakarta, dia pun langsung menemui Bang Ahmad. Walau sudah sekian lama tidak mengunjungi kota besar tersebut, tapi Sudiro tidak lupa dengan tempat tinggal Bang Ahmad dan juga Bang Goni. Bang Ahmad yang merasa sangat terkejut dengan kedatangan Sudiro pun sempat merasa ketakutan. Bagaimana tidak, pada waktu itu Bang Ahmad ikut menyaksikan secara langsung bagaimana kesaktian Sudiro yang sebenarnya. Akan tetapi, setelah Sudiro menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, Bang Ahmad pun merasa lega dan siap mengantar Sudiro ke tempat di mana Bang Goni berada. Keadaan Goni masih sama kayak yang dulu, Diro. Kagak ada yang berubah. Si Goni masih kehilangan kewarasannya, ujar Bang Ahmad yang mulai menceritakan keadaan sahabatnya itu. Sesampainya Bang Ahmad dan Sudiro di rumah yang ditempati Bang Goni itu, barulah Sudiro percaya jika keadaan Bang Goni masih sama seperti yang dulu. Tatapan matanya masih terlihat kosong dan dia sama sekali tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik. Setelah memastikan keadaan Bang Goni yang masih kehilangan kewarasannya, Sudiro pun berpamitan kepada Bang Ahmad untuk kembali pulang. Setelah meninggalkan rumah Bang Goni, Sudiro pun berniat untuk menemui Jagat Giri dan juga Jagat Baruna. Sudiro merasa jika kedua sesepuh dari Jagat Kalingga itu tahu akan apa yang terjadi kepada Jagat Madya dengan ajian lipat bumi yang dimilikinya, hanya dalam waktu singkat Sudiro pun sampai di tempat kediaman Jagat Giri. Bakayung bersambut, selain dapat bertemu dengan Jagat Giri, Sudiro pun dapat bertemu dengan Jagat Baruna. Sudiro yang kala itu ditemani oleh Gatra Prawira dan juga Wana Rupa pun tidak mencurigai adanya kejanggalan di Astana Jagat Mulia yang menjadi tempat tinggal Jagat Giri di atas gunung besar yang ada di Pulau Jawa ini. Hingga akhirnya
Ketenangan Sudiro pun lenyap ketika dirinya dikepung oleh puluhan makhluk gaib yang memiliki energi sangat besar. Jelas semuanya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Sudiro dan juga Gatra Prawira serta Wanarupa. Kedatangan sosok-sosok makhluk gaib itu sontak membuatnya sangat terkejut. Tidak berselang lama, sosok Jagat Baruna pun tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah Sudiro yang tampak cemas, dan tiba-tiba saja suara Jagat Baruna serta Jagat Giri pun seketika berubah menjadi suara dari orang lain. Di tempat inilah kau dan dua makhluk peliharaanmu itu akan aku habisi, Diro. Ujar Jagat Madya yang kini telah menguasai tubuh Jagat Baruna. Dan aku akan mengurung sukmamu di dalam palung yang ada di laut selatan itu. Imbunya lagi yang suaranya terdengar menggema hingga membuat telinga Sudiro terasa berdengung kala itu. Tidak menunggu waktu lama, pertempuran gaib pun langsung terjadi. Puluhan makhluk gaib pun mulai menyerang Sudiro, Gatra Prawira dan juga Wanarupa karena tidak ingin membuang-buang energinya. Sudiro pun langsung bertiwikrama dengan sosok Tirta Bagya, sedangkan Wanarupa langsung berubah menjadi sosok Nagawana. Sementara itu, Gatra Prawira pun terlihat membesar dengan energi pelindung yang cukup kuat serta dengan senjata pusaka yang memiliki energi dahsyat. Setelah dapat memusnahkan beberapa sosok makhluk gaib tersebut, Sudiro pun langsung melesat ke arah Jagat Baruna dan juga Jagat Giri. Walau dia tahu jika pikiran kedua sosok penjaga gunung dan lautan itu telah dikuasai oleh energi jahat milik dari Jagat Madya, tapi Sudiro pun tidak mengendurkan serangan-serangannya. Setelah dapat membuat Jagat Giri dan Jagat Baruna terkapar, Sudiro pun lalu melakukan hal yang sama seperti ketika ia menghadapi Gatra Prawira. Ajian Sindung Geni yang membuat debu-debu berterbangan dan terasa panas itu mulai masuk ke dalam tubuh kedua kakek yang memiliki tugas menjaga keseimbangan antara alam nyata dan juga alam gaib. Walaupun tidak tega kalau mendengar cerita dari Jagat Giri dan Jagat Baruna, tapi Sudiro pun terus menyerang keduanya dengan ajian Sindung Geni miliknya, hingga pada akhirnya Jagat Baruna pun meminta Sudiro untuk menghentikan serangannya yang disertai umpatan dari Jagat Giri. Apa kau sudah gila, Diro, hingga kau mau membunuh kami berdua? Ujar Jagat Giri yang merasa sangat kesal kepada Sudiro. Bukannya begitu, Eyang. Baru saja Eyang berdua menyerang saya dengan kekuatan penuh. Jadi terpaksalah saya berusaha untuk mengembalikan kesadaran Eyang Jagat Giri dan juga Eyang Jagat Baruna, balas Sudiro menjelaskan. Benar, Giri. Lihatlah, makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan jahat itu. Mereka tampak bernafsu sekali untuk menghabisi Gatra Prawira dan Wanarupa, balas Jagat Baruna yang berusaha bangkit dari tempatnya terkapar tadi. Tidak butuh waktu lama bagi Gatra Prawira dan juga Wanarupa untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu, dan setelah keadaan aman, keduanya pun langsung bergabung bersama Sudiro, Jagat Giri dan juga Jagat Baruna. Setelah Sudiro menceritakan apa yang telah terjadi, ia pun lalu mengajak Jagat Giri dan Jagat Baruna pergi ke Lembah Balulang. Sudiro ingin mempersiapkan kekuatan juga untuk sebuah pertempuran besar di kemudian hari. Selain membawa Jagat Giri dan Jagat Baruna untuk menuju ke Lembah Balulang, Sudiro juga terus mencari bantuan lain, baik dari golongan manusia maupun dari golongan makhluk gaib, karena Sudiro yakin jika pasukan dari Laut Selatan akan menyerang suatu saat nanti. Widanu sudah menceritakan semua yang terjadi, Diro, dan Abate juga yakin jika pasukan Laut Selatan akan membalas kematian Patih Tirta Pawana, cepat atau lambat, ujar Aba Uta menjelaskan kepada Sudiro dan juga Jagat Giri serta Jagat Baruna yang sudah berada di rumah Aba Uta yang berada di Lembah Balulang. Ya, Bah, saya juga berpikir demikian. Maka dari itu, saya mengajak Eyang Jagat Giri dan juga Eyang Jagat Baruna ke sini untuk membicarakan hal itu, balas Sudiro dengan tenang. Belum lama pembicaraan antara Aba Uta, Sudiro, Jagat Giri dan juga Jagat Baruna serta Gatra Prawira Kiwanasela dan yang lainnya berlangsung, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari arah selatan Lembah Balulang. Bagian wilayah selatan yang kini dijaga oleh Mustaka Geni itu mendapatkan serangan dahsyat oleh kekuatan yang sangat besar.
Tanpa menunggu lama lagi, semua orang dan juga makhluk gaib yang berada di rumah Aba Uta pun langsung melesat ke arah sumber suara ledakan. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat barisan pasukan yang jumlahnya ratusan, bahkan ribuan yang telah mengepung lembah Balulang. Setelah dapat memastikan siapa yang datang, Jagat Baruna pun berjalan maju ke arah pimpinan rombongan pasukan tersebut bersama Sudiro, Aba Uta, dan Jagat Giri. Tidak usah berbasa-basi lagi, Baruna. Sebagai penjaga keseimbangan antara kerajaan gaib Laut Selatan dengan dunia nyata, seharusnya kau dapat menentukan sikapmu, ujar sosok perempuan cantik yang menggunakan mahkota di kepalanya serta kebaya hitam dan selendang berwarna hijau yang membuatnya terlihat sangat anggun. Aku baru mengetahui jika Patih Tirtapawana telah tiada, Nyai. Tapi bukankah itu adalah kesalahan dari sang Patih sendiri yang berusaha mencari bocah pemilik ilmu Pancawara itu? Balas Jagat Baruna dengan tegas. Apapun itu, sebagai seorang pemimpin, aku tidak akan membiarkan para penggawa kerajaanku mati sia-sia. Apalagi dia adalah seorang patih dan para pengawal utamanya. Aku akan tetap membuat perhitungan dengan kalian semua, ujar sosok Nyai Ratu dengan tegas. Hal itu harus aku lakukan demi menjaga kehormatan kerajaanku, Baruna. Ibu sang ratu menegaskan kembali. Sebaiknya kita rundingkan saja dulu, Nyai, sebelum bencana datang menghampiri orang-orang yang tidak bersalah di duniaku, balas Jagat Baruna yang mencoba untuk menahan amarah dari sang Ratu Laut Selatan itu. Aku tetap akan mencari orang yang telah menghabisi Patih Naga Hijau, tapi aku punya cara tersendiri. Mengingat jika kesalahan memang ada di pihakku, Baruna, ucap tegas dari sang ratu. Aku akan memerintahkan adik seperguruanmu dan muridnya serta 100 makhluk Kalarua untuk membawa bocah yang telah menghabisi nyawa Patih Tirtapawana. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan darah kalian. Seandainya kalian dapat mengalahkan Jagat Madya dan muridnya serta Kalarua yang berjumlah 100 makhluk itu, aku akan menganggap masalah ini selesai. Dan aku berjanji tidak akan mengganggu kehidupan kalian lagi, Ibu sang ratu menjelaskan. Bagaimana, Baruna? Aku rasa itu cukup adil, bukan? Ujar sang ratu yang langsung memalingkan wajahnya dan memerintahkan bala tentaranya untuk pergi meninggalkan lembah Balulang. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya Mas Untung Prasetyo. Makin seru aja nih. Ini pertarungan antara Sudiro CS untuk melawan pasukan dari Ratu Laut Selatan. Jadi memang sebenarnya apa yang sudah diduga oleh Sudiro ya. Jadi Ratu Laut Selatan ini akan murka akibat kematian dari sang patihnya ya, yang mana Widanulah yang menyebabkan itu. Tapi ya Sudiro mau nggak mau harus siap dan sudah mengumpulkan kekuatan dengan pergi ke lembah Balulang, bersatu kekuatannya dan semakin seru aja nih. Jadi di sini Ratu Laut Selatan juga tidak mau mengotori tangannya, jadi memakai pasukannya. Ditambah lagi adalah musuh lama Sudiro yang ditenggelamkan di palung terdalam di Laut Selatan. Wow, Jagat Madya bersama dengan 100 pasukan dari Laut Selatan. Dan semakin menarik saja kisahnya. Untuk Bang Untung jangan lama-lama ya, kelanjutannya udah ditunggu nih sama teman-teman semua. Dan semoga saja teman-teman semua merasa terhibur ya dengan kisah Sudiro barusan. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, diklik dulu dong tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme teman-teman jangan lupa ya, sehari 2 kali, jam 12 siang dan juga jam 7 malam. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja.
Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.